Selamat pagi, selamat bertemu saudaraku di hari Jumat ini. Sebelum kita beraktivitas, kita mendengarkan terlebih dahulu firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari Galatia 4 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kemasyarakatan kita, akil balik itu bisa digolongkan dari umur 17 tahun. Sehingga dalam kehidupannya seorang remaja beranjak kepada dewasa, disitulah dia dikatakan akil balik. Dalam konteks ini, Paulus berbicara masalah akil balik. Kapan dan di mana dan oleh siapa akil balik itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen di dunia ini. Di sini bukan masalah umur dan bukan masalah di mana kita berada. Tetapi Paulus mau berbicara akil baliknya seseorang itu menjadi milik Allah adalah pada saat dia sudah dibaptis ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga dengan demikian, kehidupannya tidak lagi dirajai oleh roh-roh dunia ini, tetapi kepada hidupnya telah dimateraikan roh yang dari surga, roh yang dijanjikan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Maka saat akil balik itu, orang Kristen telah menerima kuasa dan menjadi pemilik kerajaan Allah yang sesungguhnya. Dengan demikian saudaraku, dalam konteks ini dikatakan bahwa dalam kehidupan kita, agar kita menjadi milik Allah, Dia mengutus anaknya yang tunggal, yang dalam kehidupannya dia adalah seorang Yahudi tulen yang melakukan hukum Taurat itu dengan sesungguhnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Taurat, bahwa seseorang itu harus tunduk kepada Taurat dan melakukannya dalam kehidupannya. Yesus melakukan itu semua dalam kehidupannya. Tradisi keyahudian dia lakukan, dan juga dia selalu hidup di bawah naungan daripada Allah. Tetapi ketika itu saudaraku, ketika Yesus diutus ke dunia ini, dia tidak hanya takluk kepada Taurat, tetapi dia lebih takluk kepada kehendak Allah, kehendak Bapanya yang menyuruh dia untuk menjadi hamba, menjadi pembebas bagi dunia ini. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Dan di dalam kehidupannya, sebelum dia berangkat ke surga, dia menjanjikan kepada para muridnya agar pergi ke seluruh dunia dengan catatan untuk memberitakan Injil dan membaptis mereka ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Disitulah para rasul-rasul bekerja untuk membuat dunia ini, orang-orang yang percaya kepada Kristus, menjadi pengikut Kristus, yang artinya yang hidupnya telah sama dengan Kristus dan juga hidupnya sudah di dalam Kristus. Maka dengan itu, setiap orang yang telah menerima baptisan kudus itu namanya dia sudah akil balik dari roh-roh duniawi, hidup kepada roh yang dari surga. Dengan demikian, hidup kita adalah hidup yang sudah baru, diperbaharui oleh rohnya, dan kita harus melawan roh-roh dunia ini sebagai manifestasi kepatuhan kita dan ketaatan kita kepada Allah.
Justru di sini saudaraku, mari kita hidup di dalam roh yang dari Tuhan. Jangan hidup lagi oleh roh-roh dunia ini. Sebab bagaimanapun, roh dunia ini sering membawa kita kepada keinginan dunia. Tetapi roh yang dari Allah akan selalu membawa kita kepada kehidupan yang benar dan hidup yang berdampingan dengan kehendaknya. Tuhan menyertai kita. Semoga hidup kita hidup yang selalu berpadanan dengan Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih Bapa, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menjadi juru selamat bagi kami. Dan Dia telah menjanjikan bahwa kami akan disertainya melalui roh-Nya yang kudus untuk memberitakan segala kebenaran. Kami mau ikut Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu. Sertai kami dalam roh-Mu yang kudus, agar kami tidak hidup lagi secara duniawi, tetapi kami sudah hidup di dalam roh-Mu. Bapa, sertai kami dalam setiap aktivitas kami, dan kiranya hari-hari kami, hari-hari yang selalu penuh sukacita dan juga pemujian kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Selamat pagi, salam. Tuhan memberkati kita. Horas.